Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bertatap muka untuk melaksanakan proses pembelajaran IPS, melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas tolong disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Tidak, berarti masuk semua. Alhamdulillah, berarti semua masih dalam kondisi sehat walafiat karena masuk semua. Tetap walaupun pandemi sudah mulai menurun, tetap Bapak selalu mengingatkan untuk selalu jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, serta menjaga jarak. Baik, Bapak ada pantun nih untuk memulai pembelajaran. Kecil-kecil si ikan teri, sangat banyak di dalam kali. Niatkan belajar sepenuh hati, semoga Allah memberkahi. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan. Bagimu negeri, jiwa raga kami, tuh dua. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Selesai, boleh duduk kembali. Ya, pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang globalisasi, dampak dari globalisasi. Ada yang bisa menguraikan kembali tidak? Apa itu globalisasi? Ya, silakan. Globalisasi adalah kemunculan sebuah jaringan saling ketergantungan yang kompleks. Kemunculan antara jaringan saling ketergantungan yang kompleks. Boleh. Ada lagi? Novita? Globalisasi adalah proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau satu dengan yang lain, saling berhubungan dalam aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Ya, itulah globalisasi. Jadi saling ketergantungan. Tadi Sefira bilang jaringan. Nah, itu globalisasi. Jadi globalisasi itu dunia itu seakan semakin sempit. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini ialah pengaruh atau perubahan sosial budaya di masa pandemi. Khususnya kita lebih menyoroti tentang perubahan sosial di saat masa pandemi Covid seperti ini. Dan apa kaitannya dengan globalisasi yang sudah kita pelajari kemarin? Ya pasti ada kaitannya, karena perubahan sosial itu ada kaitannya dengan nanti iptek juga. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perubahan sosial di masa pandemi, sedikit nanti akan Bapak tayangkan videonya. Tapi sebelum itu Bapak ingin menjelaskan tentang apa sih tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Tujuan belajar kita yaitu menyebutkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya COVID-19 di bidang sosial, membedakan kehidupan masyarakat pada saat sebelum dan sesudah pandemi, kemudian menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan adanya pandemi COVID-19, yang terakhir mengevaluasi dampak negatif dari perubahan sosial budaya
dengan adanya pandemi COVID 2019 ini. Nah, ada aturan belajar yang harus kalian taati seperti biasa. Yang pertama, kita nanti akan menggunakan model diskusi kelompok. Menggunakan model diskusi kelompok, saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan saya kasih kesempatan untuk mengakses internet dengan laptop, untuk mengakses jurnal atau artikel yang ada kaitannya dengan perubahan sosial budaya di saat pandemi. Ya, contoh artikelnya seperti ini. Kalian boleh browsing di mana saja, yang penting kalian mendapatkan artikel. Dari artikel tersebut nanti kalian dilihat isinya, kemudian diberi kesimpulannya mengenai artikel tersebut. Artikelnya yang ada hubungannya dengan perubahan sosial budaya di saat pandemi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat pada pembelajaran hari ini dengan penayangan video pembelajaran. Komposisi tersebut merupakan simbol komitmen yang dapat digunakan untuk menggerakkan setiap lapisan di masyarakat. Dengan terus memupuk rasa optimis, meningkatnya angka kesembuhan orang yang terinfeksi, serta semangat gotong royong membantu sesama. Sosialisasi norma baru dirancang melalui materi edukasi dengan mempertimbangkan kedekatan warna dan budaya lokal dalam mengemas informasi, serta menyajikan fakta agar kelompok sasaran bersedia dengan kesadarannya melakukan tindakan dan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakinkan tekad bahwa kurva bisa dilandaikan dan kita usir COVID-19 dengan melakukan perubahan. Berubah, usir wabah. Demikianlah videonya, berubah, usir wabah. Mari kita lawan COVID 2019. Dari tayangan video yang sudah saya tampilkan tadi, kira-kira apa dampak yang nyata akan perubahan sosial maupun perubahan budaya karena terjadinya wabah pandemi COVID 2019 ini? Siapa yang bisa berpendapat? Ya, Alif ya. Yang dulunya tidak memakai masker, sekarang menjadi memakai masker. Ini merupakan dampak apa nih? Sosial apa budaya? Sosial. Dampak sosial. Yang tadinya tidak memakai masker, sekarang kemana-mana wajib memakai masker. Ada lagi? Sefira? Selalu mencuci tangan. Ya, selalu mencuci tangan. Yang dulu mungkin tidak begitu dijadikan kewajiban mencuci tangan, sekarang wajib mencuci tangan. Ada lagi? Novita? Dalam bidang ekonomi yang dulunya toko dibuka kan banyak kesehatan, sekarang ditutup, akhirnya pendapatan mereka juga berkurang. Iya, dalam bidang ekonomi toko yang dahulunya dibuka sekarang banyak ditutup. Ya, begitulah dampak dari pandemi, perubahan sosial maupun perubahan budaya karena adanya COVID 2019 ini. Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Seperti biasa kelompoknya, kelompok yang sudah dibagi ya, sudah dibagi 1, 2, 3, 4. Jadi kan ada 16 itu berarti satu kelompok ada 4 orang. Satu kelompok ada 4 orang, laki-laki 2, perempuan 2 nanti. Nah, silakan saja kalian pilih kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, kemudian buat lingkaran. Nah, buat lingkaran. Setelah buat lingkaran, Bapak akan membagikan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja penilaian peserta didik, dan Bapak bagikan laptop ke kalian untuk mencari jurnal. Kemudian dari jurnal itu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD, presentasikan. Paham? Paham. Ya, kalau paham silakan. LKPD saya bagikan ke kalian. Tolong kerjakan LKPD-nya. Dilihat dulu LKPD-nya. Dilihat dulu LKPD-nya. Nah, masing-masing kelompok saya kasih 1 laptop. Silahkan buka. Dinyalakan dulu laptopnya. Masuk ke Google. Kamu search di Google artikel atau jurnal tentang perubahan sosial budaya
di saat masa pandemi COVID 2019. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai dimulai dari kelompok 1, silakan untuk presentasikan hasil dari proyek kalian. Silakan kelompok berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artikel Tirto ID menurut ilmu mengenai gunung api kita hujan yang sebenarnya termasuk bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Teori dari bahwa organisme yang bisa bertahan adalah yang paling adaptif terhadap perubahan pandemi COVID-19 tampak begitu nyata. Pandemi COVID-19 suatu fenomena perubahan sosial secara revolutif, cepat, dan harus dilakukan secepatnya. Dampaknya dirasakan oleh semua pihak, siapapun tidak bisa menolak keberadaannya. Sudah Pak? Sudah, dampak pandemi COVID udah. Itu hasil analisisnya. Ada yang mau bertanya? Jangan duduk dulu, kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Siapa saja yang terkena dampak COVID-19? Semuanya. Siapa saja yang kena dampak COVID-19? Semuanya katanya. Semuanya itu berarti siapa aja? Ya, masyarakat, hampir masyarakat di seluruh penjuru dunia terkena imbas COVID-19. Dari keempat presentasi tadi, adakah yang bisa membantu Bapak untuk merefleksikan atau mengevaluasi terhadap hasil kerja dari kelompok kalian? Ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok berapa? 2 ya? Dari beberapa dampak tersebut, maka perlu adanya upaya dalam meminimalisir setiap dampak yang terjadi. Ya, dari setiap dampak yang terjadi karena adanya pandemi COVID, harus meminimalisir peran dari pemerintah, masyarakat itu harus dapat meminimalisir dampak yang terjadi. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulannya, seperti tadi yang sudah diutarakan, COVID itu merupakan wabah yang namanya juga pandemi wabah yang ada di seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa mengelakkan wabah tersebut. Jalan satu-satunya ya kita harus bisa melawan dan beradaptasi. Cara melawannya gimana? Menjaga protokol kesehatan. Ya, di keluarga kita dulu kita jaga. Kemudian apa lagi? Pasti berdampak ke ekonomi, berdampak ke perubahan yang lainnya. Pokoknya mengikuti aturan atau anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang sedikit Bapak mau tanya. Nah, dari dampak yang sudah kalian utarakan tadi, dampak mana saja yang kiranya akan menjadi sebuah kebudayaan yang terus-menerus? Apa? Memakai? Contohnya apa? Memakai masker ya. Ya, memakai masker itu mungkin ketika pandemi sudah selesai juga kita karena sudah terbiasa memakai masker, ke depan juga akan sering menggunakan masker untuk selalu berjaga-jaga. Ya, terima kasih ya, hari ini sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian kelompok 4 Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi terakhir ya, pertemuan selanjutnya, perubahan sosial budaya dan globalisasi untuk menghadapi pandemi COVID 2019 ini, dalam upaya menghadapi pandemi COVID 2019 ini. Nah, sebelum penutup, marilah kita seperti biasa yel-yel terlebih dahulu sebelum kita tutup dengan doa. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? We are students. Ya, silakan ketua kelas untuk menutup doa. Duduk siap. Sebelum menutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.